Sudahkah hidup Anda menginspirasi sesama? Jilid yang keempat. Es Niste, hati yang lembut dan penuh kasih. Bacaan firman Tuhan, Lukas 5 ayat yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Hati Kristus yang lemah lembut dan tidak pernah tidak terinspirasi untuk menolong orang yang malang atau tertimpa bencana. Hati yang selalu tergerak oleh belas kasih yang dalam istilah perjanjian baru disebut sebagai esplagmiste, yaitu hati yang dengan rela menyatu dan mau merasakan serta turut menanggung beban orang lain yang tidak seharusnya dia pikul. Matius 9 ayat yang ke-36. Demikianlah yang Tuhan kita Yesus lakukan ketika menjumpai seseorang dengan pakaian yang lusuh dan sekujur tubuhnya penuh dengan borok memohon pertolongan. Bagaimana respon kita bila mana kita pada posisi yang sama seperti Kristus? Apakah reaksi kita? Jika kita memiliki kepedulian seperti Kristus, tentu kita akan melakukan sesuatu. Ya, setidaknya kita mau mengulurkan tangan dan menolongnya walau dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi bukankah kerap kali kita justru menarik tangan kita dan berusaha untuk menolaknya? Yesus memberikan teladan dan inspirasi yang luhur untuk kita. Dan inilah yang dilakukannya ketika seorang berpenyakit kusta mendekatinya. Orang itu memohon dengan sangat kepada Yesus agar bersedia menyembuhkannya. Sementara itu orang banyak justru menjauhi orang berpenyakit kusta itu karena takut tertular dan sekaligus menganggapnya najis. Namun tidak demikian halnya dengan Yesus. Dia justru mengulurkan tangannya dan menyembuhkannya. Perhatikan reaksi Tuhan kita Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit kusta itu yang pada saat itu dianggap sebagai kaum yang dikutuk Allah dan dianggap najis serta dijauhi banyak orang. Yakobus mengingatkan kita tentang hubungan antara iman dan kepedulian kepada sesama. Kepedulian kita kepada sesama adalah bukti iman. Dengan demikian, iman bukan sekedar konsep yang terlukis indah dalam hati, tetapi wajib kita implementasikan dalam perbuatan. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai sumber inspirasi bagi setiap orang yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan, Yesus telah senantiasa memberi perhatian yang sangat istimewa bagi mereka yang dihina, bahkan bersahabat dengan mereka yang tidak memiliki sahabat, dan menyertakan serta melibatkan mereka yang dikucilkan. Perhatian Yesus senantiasa tertuju pada mereka yang lelah, yaitu orang-orang yang kehabisan tenaga dan daya sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan. Perhatiannya juga tertuju kepada mereka yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini melukiskan kondisi hidup tanpa arah dan tujuan. Matius 9:36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kehadirannya sebagai terang dunia adalah wujud nyata dari sumber utama inspirasi. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran orang-orang yang lemah dan hina bukan untuk dijauhi, sebaliknya harus didekati dan dipedulikan, bahkan dipulihkannya. Salah satu bukti iman kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita memiliki kasih dan kepedulian kepada mereka yang terabaikan. Saya tutup dengan 3 poin untuk Anda. Yang pertama, Yesus telah menunjukkan kepeduliannya kepada kita yang hina karena kutuk dosa. Bagaimanakah dengan kita? Yang kedua, apakah kita juga bersedia masuk ke tengah-tengah mereka dan melayani mereka yang terhina? Dan yang ketiga, sudah selayaknya lah kita mengikuti teladannya dalam hal mengulurkan tangan kepada orang yang terabaikan. Tuhan Yesus memberkati.